Tema firman Tuhan hari ini, Yesus benar-benar peduli. Saudaraku, orang kalau dia berkata, dia peduli dengan hidup kita, pasti dia rela berkorban untuk kita. Kalau dia hanya sekedar berkata, saya peduli dengan kamu, saya peduli dengan keadaanmu, saya peduli dengan pergumulanmu, tetapi dia tidak bisa berkorban untuk kita, tidak rela berkorban untuk kepentingan kita, berarti orang itu tidak benar-benar peduli, atau hanya omong kosong, atau hanya omong doang. Saudaraku, Yesus benar-benar peduli dengan hidup kita, amin. Yesus benar-benar peduli dengan pergumulan kita, peduli dengan masa depan kita, peduli dengan pergumulan kita, penderitaan kita, peduli dengan beban kita. Bahkan saudaraku, segala yang ada dalam hidup kita, dia peduli. Saudaraku, bukti dari kepedulian Allah dalam hidup kita, yaitu kita akan baca bukti Allah benar-benar peduli dengan hidup kita. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Saya baca untuk kita semua. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, Natal atau kelahiran Yesus itu adalah bukti Yesus peduli dengan hidupmu. Bahkan bukan hanya Yesus peduli dengan kehidupan jasmani, kebutuhan kita setiap hari, tetapi Yesus menyediakan hidup yang kekal, saudaraku. Kami banyak kali berjumpa dengan banyak sekali orang dan berjumpa dengan banyak sekali macam model orang-orang Kristen. Kami banyak kali menemukan, saudaraku, banyak orang Kristen yang cuma omong kosong, saudaraku. Cuma omong doang, saudaraku. Cuma apa ya, saudaraku? Cuma kata-kata manis yang sedap didengar di telinga. Sepertinya mereka simpati dengan hidup kami. Sepertinya perkataan mereka peduli dengan hidup kami. Padahal itu hanya sekedar kata-kata. Kami alami, saudaraku, orang berkata, aduh iya sis, iya ibu pendeta, bapak pendeta, aduh kasihan, aduh iya. Padahal saudaraku hanya sekedar kata-kata belaka, hanya sekedar ya cuma sampai di mulut, saudaraku. Tetapi Yesus yang kita sembah, dia benar-benar Allah yang peduli dengan hidup kita. Bukti Allah peduli dengan hidup kita, dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Saudaraku, kalau orang, saya bilang tadi di awal tadi khotbah ini, kalau dia benar-benar peduli dengan hidupmu, pasti dia akan rela berkorban untuk kepentinganmu. Amin. Kalau dia benar-benar peduli dengan keadaanmu, dia tidak akan hitung-hitung dengan kepentinganmu. Bahkan apa yang ada pada dirinya, dia akan berikan untuk kamu. Karena dia benar-benar peduli, saudaraku. Yesus, saudaraku, adalah pribadi yang sangat mengerti kita. Yesus sangat peduli dengan keadaan kita, saudaraku. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saya, akan saudara, ia rela mengorbankan, ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita berkata di hari-hari ini, katanya Tuhan peduli dengan kita.
Tetapi kenapa pergumulan saya tidak pernah henti-hentinya? Kenapa pendeta bilang Tuhan peduli dengan saya, tetapi masalah saya selesai yang satu, datang lagi masalah yang satu. Belum selesai yang satu, sudah ada lagi masalah yang baru. Saudaraku, kami pun pernah alami yang seperti itu, saudaraku. Masalah satu belum selesai, sudah datang lagi masalah yang lain. Pergumulan yang satu belum selesai, datang lagi masalah yang baru, pergumulan yang baru. Tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan, Engkau yang sangat peduli dengan kehidupan kami. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada orang yang menjadi sukses besar, tidak ada orang yang dimuliakan oleh Tuhan kalau dia tidak mengalami yang namanya penderitaan demi penderitaan. Amin. Tidak ada di dalam Alkitab dicatat tokoh Alkitab yang hebat kalau dia tidak mengalami pergumulan demi pergumulan. Amin. Kalau dia tidak mengalami tantangan demi tantangan. Allah mengerti hidup kita. Allah tahu masa depan kita. Yesus menyiapkan masa depan yang terbaik bagi kita. Yesus bukan hanya sekedar omong kosong, saudaraku, seperti manusia. Kami banyak kali alami, sepertinya mereka punya belas kasihan. Aduh iya aduh kasihan ibu pendeta, kasihan anak-anak begini. Padahal saudaraku hanya sekedar saudaraku sepertinya aduh enak sekali didengar. Tetapi saudaraku pada pelaksanaannya tidak ada pelaksanaan apa-apa saudaraku. Hanya di mulut. Tetapi Yesus bukan hanya sampai di mulut. Tetapi sudah ada bukti peristiwa kelahiran Tuhan. Natal membuktikan bahwa Allah peduli akan keselamatan kita. Allah peduli bahwa tidak boleh kalau manusia itu binasa. Dengan cara apa? Anaknya dia rela korbankan. Satu-satunya Tuhan Yesus rela datang sebagai manusia. Untuk apa? Bukan untuk menerima kesenangan di dunia, tetapi untuk mengalami kehinaan, mengalami saudaraku difitnah, diludahi, penyiksaan, disalibkan, rela mati untuk kita semua. Karena apa? Tuhan buktikan ini loh, karena saya benar-benar peduli dengan keselamatanmu. Saya benar-benar peduli dengan pergumulanmu. Jangan kita berkata, Tuhan tidak peduli dengan saya. Buktinya beban saya tidak pernah habis. Justru lewat beban yang saudara alami, lewat penderitaan, pergumulan yang saudara alami, kalau saudara benar-benar percaya kepada Tuhan, di balik penderitaan dan pergumulan itu ada kemuliaan Tuhan yang besar. Ada jamahan, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang akan terjadi. Saudaraku, kami banyak kali disakiti saudaraku dengan cara yang mirip dan sama. Banyak kali kami alami dalam pelayanan. Ketemu lagi dengan orang ini. Dia buat kami seperti ini dalam kesusahan. 2 tahun kemudian datang lagi pergumulan yang sama, saudaraku. Tunggu lagi 1 tahun kemudian datang lagi pergumulan yang sama. Saya bilang, memang seperti itu. Orang Kristen kalau mau lihat bagaimana Tuhan menyiapkan berkat yang besar yang belum dilihat dengan mata jasmani hari ini, dia harus melalui yang namanya pergumulan, penderitaan, beban dan tantangan. Saudaraku, tetapi itu bukan membuat luntur kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa Yesus peduli dengan hidup kita. Amin. Saudaraku, jangan kita sekalipun meragukan kepedulian Tuhan atas hidup kita. Jangan sekalipun kita meragukan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Walaupun hari ini kita belum alami, kami pun banyak kali alami ketika kami dalam keadaan kesakitan. Tidak langsung Tuhan sembuhkan kami, anak kami, saudaraku, yang masih kecil.
Waktu dia masih umur 1,5 tahun, dia pernah sakit malaria, saudaraku. 1 bulan, saudaraku, baru sembuh. Saudara bayangkan anak kecil itu. Tidak minum obat karena kami anak yang masih kecil tidak biasa minum obat yang pahit kalau malaria masih 1,5 tahun. Jadi harus bawa di rumah sakit, jalan yang terbaik harus bawa di rumah sakit dan dia harus diinfus. Tetapi saudaraku, kami karena keterbatasan keuangan ya kami hanya berserah kepada Tuhan. Kami cuma berkata, Tuhan, anak ini kan adalah pemberian Tuhan. Titipan Tuhan dalam hidup kami. Kalau dia mengalami sakit, kami percaya Engkau peduli dengan sakit yang dia alami. 1 bulan, saudaraku, dia panas, dingin, menggigil, totofore. 1 bulan, saudaraku, kami urus dia cukup repot, saudaraku. Cukup repot kami berdoa dan bergumul. Tetapi apakah kami ragu Tuhan tidak peduli dengan kami? 1 bulan kami urus anak kami yang paling kecil. Kami tidak pernah meragukan kuasa Tuhan. Justru di situ Tuhan membentuk iman kami. Tuhan membentuk hati kami. Apakah kami akan bersungut? Apakah kami akan ragu dengan Tuhan yang kami layani? Apakah kami akan marah dengan Tuhan lewat kesakitan yang anak kami alami? Saudaraku, kami belajar di hari-hari ini, kami berkata dengan iman kami, Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang sangat peduli dengan hidup kami. Amen. Apapun yang kami alami, Engkau yang peduli dengan hidup kami. Amen. Engkau rela lahir di kandang yang hina, itu sudah satu bukti yang cukup kuat bagi kami. Engkau peduli dengan hidup kami. Engkau disalibkan, darahmu tercurah bagi dosa kami, itu sudah sangat membuktikan bahwa Engkau peduli dengan hidup kami. Saudaraku, apakah kami tidak pernah mengalami kekurangan? Kami banyak kali mengalami kekurangan dalam pelayanan. Kami adalah salah satu gembala pendeta yang paling, saudaraku, tidak mau membebankan jemaat. Kami paling anti kalau kami harus meminta-minta kepada jemaat. Tidak ada di kamus kami untuk meminta-minta kepada jemaat ketika kami dalam kekurangan. Lebih baik kami bekerja keras apa yang bisa kami lakukan. Lebih baik kami berdoa, memohon kepada Tuhan daripada kami harus meminta kepada manusia atau kepada jemaat yang kami layani. Saudaraku, tapi itu tidak membuat kami ragu dengan Tuhan, Engkau peduli kami atau tidak. Kami tetap yakin Engkau peduli dengan hidup kami, Tuhan. Makan minum kami yakin Engkau tahu. Bahkan firman berkata, 1 helai rambut di atas kepala kita Tuhan tahu. Kalau Tuhan tidak izinkan tidak akan ada yang jatuh. 1 helai saja, saudaraku, bisa bayangkan. Belajar di hari-hari ini, jangan meragukan kepedulian Tuhan atas hidup kita. Walaupun kita dalam keadaan kekurangan. Saudaraku, kami banyak kali mengalami yang namanya, saudaraku, dalam keadaan kekurangan melayani Tuhan. Membesarkan anak-anak 6 orang kami alami. Tetapi kami cuma punya 1 perkataan iman. Kami percaya Allah mengerti, Allah peduli. Kami percaya Tuhan yang mengerti apa yang kami alami. Tuhan yang peduli, saudaraku. Memang saudaraku menjadi hamba Tuhan, ujian itu beda, saudaraku, tingkatannya dengan jemaat biasa. Justru karena kami dikatakan pendeta, dikatakan hamba Tuhan, jadi ketika Tuhan uji kami, benar-benar Tuhan uji, saudaraku. Ketika kami tidak ada apa-apa, benar-benar tidak ada apa-apa. Tetapi di situ kami tidak mau marah dengan Tuhan. Kami tidak mau persalahkan Tuhan. Kami tidak mau bilang, oh Tuhan Engkau tidak baik. Malahan, saudaraku, di saat kami kekurangan, kami menyanyi lagu, Bapa Engkau baik. Saudaraku, di saat kami, saudaraku, dalam keadaan terjepit, kami mengatakan, saudaraku, lagu Yesus baik, baik buat saya. Saudaraku, itu yang kami alami. Saudaraku, kami dalam pelayanan, kami tetap percaya sungguh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang peduli atas hidup kami. Tuhan yang kenal persis kehidupan kami. Tuhan yang peduli dan sangat peduli dengan kehidupan kami. Saudaraku, jangan pernah kita ragukan kepedulian Tuhan atas hidup kita. Meskipun hari ini engkau ada dalam masalah yang berat. Meskipun hari ini engkau ada dalam tekanan yang berat. Meskipun hari ini, saudaraku, engkau ada dalam keadaan yang menakutkan. Saudaraku, kami alami, saudaraku, bagaimana orang menjebak kami. Orang datang di pastori, waktu itu suami saya, Bapak Gembala, tidak ada, saudaraku, kesaksian.
Tidak ada berangkat saudaraku, pelayanan di Timika. Yang ada di rumah, di Jayapura, di Pastori tempat kami melayani hanya saya dan anak-anak. Saudaraku, orang mau menjebak, mencari kesalahan kami. Mereka datang di Pastori, saudaraku, kami tidak tahu waktu itu. Mereka ternyata sudah siap bawa HP dan HP itu sudah mereka pasang rekaman, saudaraku. Saya tidak tahu, ternyata suara saya itu sementara direkam ketika mereka datang di Pastori. Shalom, selamat siang. Oh iya, mereka tahu saudaraku itu, waktu itu suami saya itu Bapak Gembala tidak ada. Mereka rekam, mereka tanya macam-macam saudaraku, saya tidak tahu. Mereka tanya ini, oh surat tanah apa, bagaimana, ini untuk tanah di mana kami bangun gereja saudaraku, masalah tanah dan gereja. Ini namanya orang mau ambil aset gereja. Saudaraku, itulah namanya keadaan akhir zaman ya saudaraku, orang sudah tidak takut berbuat dosa. Jadi saudaraku, mereka datang di Pastori, mereka tanya macam-macam. Ibu, surat tanah bagaimana? Sertifikat bagaimana? Pelepasan adat bagaimana? Mereka tanya, saya tidak tahu, ternyata sementara direkam saudaraku suara saya. Tetapi itulah pembelaan Tuhan yang kami alami dan saya percaya Tuhan selalu peduli dengan segala situasi kita. Di saat itu saudaraku, ketika mereka sudah pulang, tiba-tiba datang informasi, tunggu beberapa hari kemudian. Katanya saya di Denda Adat, saudaraku, di Jayapura atau di Papua ini ada sistem yang namanya adat. Jadi saya harus diurus di para adat. Saya bilang, saya ada bikin salah apa dengan adat? Dengan adat di Papua, di Jayapura, saya tidak bikin salah apa-apa. Saya ingat-ingat, saya ada bikin salah apa ya? Saya pikir-pikir, tidak ada, saya ngomong juga, saya ngomong pikir-pikir dulu baru saya ngomong. Oh ternyata orang yang datang di Pastori saudaraku, yang bertemu dengan saya, yang bincang-bincang dengan saya, yang tanya macam-macam saudaraku, ternyata mereka sementara mencari kesalahan. Mereka mau cari, kalau sampai saya ngomong yang salah sedikit pun, mereka sudah rekam lewat HP. Ya saudaraku, itulah kejahatan manusia yang kami alami. Dan saudaraku, kami tetap percaya Yesus baik buat saya, karena tidak ada pendeta yang sukses dipakai Tuhan besar kalau dia tidak diizinkan Tuhan melewati pergumulan badai yang besar. Percayalah saudaraku, kalau saat ini saudara mengalami badai yang besar, badai dalam pekerjaan, badai dalam rumah tangga, badai dalam penyakit, percayalah ada maksud Tuhan yang indah dalam hidup kita. Karena Tuhan selalu mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan selalu mengerjakan yang terindah dalam hidup kita. Walaupun harus lewati badai, walaupun harus lewati gelombang yang besar. Tetapi saudaraku, satu hal yang saya percaya, Allah sangat peduli dengan hidup saya. Tetesan air mata kami, Engkau yang peduli. Keadaan kami, Engkau yang peduli. Masalah kami, Engkau yang peduli. Jangan sekali-kali engkau meragukan kuasa Tuhan. Karena Yesus yang kita sembah sudah lahir di kandang yang hina, sudah rela mati untuk dosa kita. Tidak perlu kita ragukan kuasa Tuhan. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Apapun kebutuhan kita, Dia rela memberikan itu dalam hidup kita. Asalkan apa? Kita percaya kepada Tuhan. Jangan ragukan kuasanya. Jangan mundur sedikit pun dari Tuhan. Tapi ketika engkau dalam badai hidup, maju terus. Semakin pergumulanmu besar, semakin semangatmu menyala-nyala untuk mengasihi Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.